Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mimbar Suara Rakyat Official TV dimanapun berada. Sahabat dan saudara sekalian, banyak kemudian dari kita yang mungkin saja masih bingung dengan istilah spiritual ya. Namun dengan seiringnya perkembangan teknologi informasi sekarang ini, ya telah banyak kemudian saudara-saudara kita yang lain menyampaikan penjelasan tentang spiritual itu. Memang istilah spiritual ini merupakan istilah yang tidak asing, namun pemahamannya ini masih ada saja di antara kita itu salah mengartikan dan memahami. Spiritual seringkali juga diartikan sebagai kekuatan yang ada di dalam diri ya. Kekuatan itu bukan soal kesaktian ya, tapi kekuatan itu kesejatian diri kita manusia dalam hal mengenali dan memahami diri sejati kita sebagai manusia. Jadi spiritual itu orientasinya itu kepada kesadaran diri, pengenalan diri, pemahaman diri, ya, diri yang sesungguhnya ya, yang sejati. Banyak kemudian yang bertanya bagaimana caranya agar kita dapat memahami spiritual ini, atau yang dikenal dengan seperti apa untuk bisa kita mengenali spiritual itu, istilah spiritual itu. Setiap kita manusia ini memiliki potensi ya, untuk dapat mengenali dan memahami spiritual. Karena ini erat kaitannya dengan kesadaran diri, atas kesadaran diri. Dan ini kaitannya dengan jiwa. Sehingga sering kita mendengarkan adanya istilah bahwa spiritual itu kesadaran diri ya, atas penyerahan jiwa terhadap Sang Pencipta. Jadi di dalam spiritual itu atau spiritual ini tidak lagi ada yang disebut dengan identitas agama itu. Jadi tidak lagi ada identitas agama di dalam ruang spiritual. Karena ini soal penyerahan jiwa manusia, penyerahan jiwa manusia sejati ya, yang sesungguhnya kepada Sang Pencipta. Dengan suatu ikhtiar yang disebut senantiasa berserah diri ya. Berserah, jadi berserah diri itu berarti menyerahkan diri kita seutuhnya ya kepada Sang Pencipta. Dari sana kemudian kalau penyerahan jiwa kita itu benar-benar memenuhi kaidah atau syarat-syarat kealaman, syarat-syarat itu ya salah satunya berserah diri itu berarti kita tidak ada lagi perasaan sombong, tidak ada lagi perasaan angkuh, tidak ada lagi perasaan merasa memiliki. Ya daya-daya keduniawian itu sudah harus dikesampingkan begitu di dalam diri kita.
Jadi kalau seandainya masih ada rasa angkuh dan sombong, masih ada merasa risau dan gelisah, kemudian masih diselimuti dengan unsur-unsur keduniawian, istilahnya kita masih terpenjara dengan atau terkerangkeng dengan penjara duniawi, maka kita tidak akan mampu untuk merasakan atau ya merasakanlah ya merasakan hadirnya spiritual ya, hadirnya energi spiritual di dalam diri kita. Setelah kita merasakan nyata di dalam diri dengan rasa ya, maka di sana baru kita akan paham. Sekarang ini banyak di antara kita baru dengar itu sudah mengatakan, sudah menjelaskan, padahal dia belum paham itu karena dia belum merasakan. Beda kita berpengetahuan katanya, ya, berpengetahuan dari mendengar, membaca, melihat, entah itu tulisan kita melihat, baru baca, lalu kita menjelaskan. Itu bukan, belum bisa kita menyatakan itu adalah apa istilahnya ya, kebenaran ya, bukan kebenaran yang kita ceritakan kalau pengetahuan kita dari sana, dari melihat, membaca dan mendengar. Itu baru katanya ya. Nah sekarang ini banyak kita ya, sekarang ini kita banyak ya, banyak dari kita ini atau mungkin siapapun termasuk saya misalkan bisa saja menyampaikan sesuatu itu atas katanya ya. Nah sehingga kebenaran-kebenaran yang sejati itu tertutup ya, menjadi tertutup karena banyaknya yang berseliweran di permukaan itu katanya ya. Itu saudara sekalian. Jadi ya ikhtiar agar kita mampu merasakan energi spiritual itu, kita harus senantiasa menyingkirkan daya-daya keduniawian itu. Kalau bukan sebenarnya menyingkirkan pun kita nggak bisa, tapi minimal kita mengenali. Kalau kita kenali, kita ketahui kan berarti kita mampu untuk menempatkan pada tempatnya. Sehingga kita tidak lagi diselimuti, dipenjarakan oleh keduniawian itu. Rasa-rasa keduniawian, energi keduniawian begitu. Itu salah satu harus yang kita latih terus-menerus agar mampu membangkitkan ya spiritualitas kita, spiritual kita ya, jiwa spiritual kita ya. Ya banyak juga kemudian yang menyatakan memang soal berserah diri tadi itu tidak ada pelajarannya ya. Itu hanya dengan kesadaran diri kita dan kita latih terus-menerus. Kalau catatan-catatan yang dipelajari itu ya misalnya kita tidak boleh iri dan dengki ya kan. Tidak boleh suuzon, banyaklah. Harus ikhlas, harus sabar. Tapi ada juga kemudian yang bertanya bagaimana untuk ikhlas dan sabar itu? Karena itu gampang diucapkan, dipraktekkan susah dan sulit. Karena ini bukan pekerjaan pikiran, saudara. Jadi sabar ikhlas itu tidak bisa dipikirkan. Itu harus dipraktekkan. Nah banyak dari kita manusia ini, tatkala kita diberi ujian atau kejadian sesuatu yang di luar dari keinginan kita, di sana sebenarnya ujian soal kesabaran, soal ketabahan, soal keikhlasan, soal berserah diri tadi itu. Apakah benar-benar kita mau berserah diri atau justru kita menggerutu? Nah lalu muncul itu ya pembelaan diri kita sebagai manusia, manusiawi ya. Saat kita marah dan emosi, lalu kita diperkuat lagi tuh dengan alasan manusiawi kalau marah. Padahal harusnya nggak boleh marah, harusnya nggak boleh marah tuh. Jadi istilah kata manusiawi ini membuat kita kemudian terjebak sebenarnya dari proses untuk kita menuju kepada kesadaran itu dan hadirnya energi spiritual di dalam diri kita. Karena kita kan bukan
yang menskenario hidup ini, kita ini hanya menjalankan, ya, hanya menjalankan dan menjalani saja apa yang telah ditentukan dan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Di dalam ikhtiar dan usaha tentu, ya, bukan di dalam kefasikan. Nah, oleh sebab itu, saudara, tidak ada yang bisa untuk membangkitkan spiritual kita selain diri kita sendiri. Selain diri kita, nggak ada. Ya, mari kita kemudian senantiasa melatih diri, ya, untuk berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Saya hanya itu yang bisa saya berbagi soal spiritual, ya. Karena setiap kita manusia ini memiliki ruang dan pengalaman spiritual ini yang berbeda-beda, ya. Jalannya itu bisa beraneka ragam, ya. Ada orang ditimpa dengan ini, diperjalankan begini dan begitu, banyak, ya. Walaupun ujungnya nanti akan ketemu dalam satu titik. Jadi dari arah barat bisa, dari arah timur bisa, dari arah utara bisa, selatan bisa. Nanti bertemunya di situ, dari timur bisa. Bertemunya di tengah dalam satu titik. Maka orang-orang spiritual itu pada akhirnya akan saling kenal mengenal. Itu saja, saudara, yang bisa saya berbagi, ya. Semoga kurang dan lebihnya ini bisa bermanfaat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara sekalian.